Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SD Firdaus. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan kali ini Tica akan menyampaikan materi tentang TIK anak-anak ya. Nah, di pertemuan awal ini di tahun ajaran baru ini kita masih tetap daring anak-anak ya. Jadi tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Seperti itu anak-anak ya. Nah, Tica akan menjelaskan di bab 1 pertemuan 1 materinya yaitu perangkat teknologi informasi anak-anak ya. Perangkat teknologi informasi seperti itu. Nah, di materi ini Tica akan menjelaskan perubahan teknologi komputer anak-anak ya. Jadi berkembang setiap tahun itu teknologi informasi itu berkembang anak-anak ya. Sampai bisa dilihat ya, itu yang pertama. Nah, itu agak besar sekali anak-anak ya, komputer yang pertama. Kemudian yang kedua sudah diperbarui lagi. Ketiga seperti itu, lebih lebih kecil lagi. Yang keempat itu sudah kecil anak-anak ya. Jadi bisa kalian lihat itu generasi keempat, kemudian ada generasi kelima yang sekarang ini sampai sekarang ini. Sekarang sudah pakai laptop ya, jadi lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana seperti itu anak-anak ya. Nah, itu perkembangan teknologi informasi. Kemudian kita akan menjelaskan ini ya, peralatan teknologi informasi apa saja sih. Yang pertama ada internet. Nah, apa sih internet itu anak-anak? Ada yang tahu? Coba. Bagus sekali. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media ya, satu media elektronik dengan media yang lainnya. Itu dinamakan dengan internet anak-anak ya. Pokoknya yang ada jaringannya. Jadi laptop, kemudian handphone, jika kalian ingin mencari suatu informasi harus ada internetnya. Seperti itu anak-anak ya. Itu yang dinamakan apa anak? Internet. Nah, fungsinya ada yang tahu anak-anak fungsinya internet? Nah, bisa mencari informasi, betul. Kemudian hiburan seperti musik, kemudian ada berita seperti itu anak-anak ya. Pintar. Selanjutnya ada telepon. Nah, apa sih anak-anak telepon itu? Ada yang tahu? Oke, belum tahu ya, Tica jelaskan. Nah, gambarnya seperti yang kalian lihat. Itu zaman dulu anak-anak ya, telepon ya. Itu mungkin kalian masih kecil mungkin ya, ataupun belum ada sampean ya. Seperti itu. Mungkin ada sekarang di perkantoran anak-anak ya, telepon seperti itu. Itu adalah alat telekomunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik. Jadi masih menggunakan listrik anak-anak ya, seperti kabel itu ya, kabel listrik seperti itu. Itu caranya, tekan nomor ya yang akan kamu hubungi, yang seperti yang kalian lihat itu ada nomornya. Kemudian jika sudah, kemudian
mulai bisa berbicara dengan yang dituju, seperti itu ya. Itu. Nah, fungsinya itu bisa berbicara dengan orang yang tempatnya jauh, anak-anak ya, seperti itu. Itu pengertian dari telepon. Kemudian yang sekarang ini yang lebih canggih lagi, handphone. Mungkin kalian sudah banyak yang punya, anak-anak ya. Seperti yang kalian lihat, apa sih handphone itu? Baik, pintar semua. Perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon. Yang tadi anak-anak ya, telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana ya, jauh lebih praktis, jauh lebih modern lagi, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Yang tadi itu menggunakan kabel listrik, anak-anak ya. Telepon tadi, yang handphone ini tidak menggunakan kabel listrik, seperti itu, bisa dibawa kemana-mana. Begitu anak-anak ya. Itu pengertian dari handphone, seperti itu. Fungsinya sama anak-anak ya, untuk menelpon. Tuh, namun bedanya tadi ya yang sudah disampaikan, yaitu bisa dibawa kemana saja karena ukurannya jauh lebih kecil, seperti itu anak-anak ya. Kemudian ada fax, ini faksimil, ini sama zaman dulu. Ini apa sih fax itu, anak-anak? Nah, suatu mekanisme untuk mengirimkan fax melalui internet. Jadi file-file ya itu bisa dikirim, seperti itu. Caranya, tekan nomor fax, itu ada nomornya ya, yang akan dituju ya. Kemudian ditunggu sebentar, maka dokumen akan terkirim, seperti itu ya. Mungkin mengirim ke luar negeri juga bisa, anak-anak ya, melalui fax. Itu bisa kalian lihat ya gambarnya seperti apa, seperti itu ya, seperti itu. Kemudian ada lagi ini televisi, yang sekarang sudah banyak sekali anak-anak ya, televisi. Nah, televisi itu apa anak-anak? Nah, mungkin semua tahu ya, sebuah alat penangkap siaran bergambar, ada suaranya juga tentunya ya. Mungkin setiap hari kalian lihat, seperti itu televisi. Kemudian ada komputer, anak-anak ya. Ini yang terakhir, komputer yang sekarang digunakan. Mungkin komputer tidak jelaskan hasil karya manusia yang mampu membawa perubahan besar dalam berbagai bidang pekerjaan manusia, termasuk bidang pendidikan. Ini sangat berguna di bidang pendidikan, anak ya. Ini menggunakan komputer seperti yang kalian lihat gambarnya ya. Itu peralatan dari komputer, seperti itu. Ada print, kemudian ada keyboard, ada mouse, ada monitor, ada CPU, seperti itu anak-anak ya. Itu yang dinamakan komputer. Kemudian Teacher jelaskan, mungkin ada yang tahu anak-anak, dampak positif teknologi informasi dan komunikasi. Pinter. Apa anak-anak? Membantu mencari informasi. Oke, betul. Kemudian apa lagi? Oke, yang kedua media hiburan. Jadi ada tadi ya, sudah Teacher sampaikan di awal tadi, bisa hiburan musik. Kemudian ada apa lagi? Oke, game. Jadi mungkin sekarang sudah banyak sekali ya anak-anak yang bermain game, tapi harus tahu waktu lah. Jangan seharian kita bermain game, seperti itu. Jadi ada waktunya sendiri kita main game, kemudian kita ada waktunya kita belajar, mengaji, istirahat, makan, olahraga. Itu harus seimbang anak-anak ya. Jangan pagi sampai malam itu bermain game, itu tidak boleh. Itu bukan hiburan namanya ya, seperti itu.
Jadi jika kalian mempunyai handphone, ya gunakan yang bermanfaat seperti itu. Kemudian yang ketiga, dampak positifnya mempermudah komunikasi dengan individu yang jauh. Jadi jika kalian punya saudara yang jauh, apalagi di luar negeri, nah lebih mudah kita bisa menggunakan handphone itu untuk menelpon. Sekarang sudah banyak video call, ya jauh berarti sudah bisa kelihatan, ya jauh di luar negeri sekarang sudah bisa saling bertatap melalui video call seperti itu. Kemudian berbagi file, nah ya berbagai file apapun bisa. Kemudian sebagai bisnis jual beli, nah sekarang sudah banyak anak-anak ya, apalagi di musim pandemi ini kita tidak boleh keluar rumah, kita bisa membeli apapun dari rumah melalui aplikasi-aplikasi jual beli, ya melalui handphone tentunya. Seperti itu anak-anak ya, untuk menghindari kerumunan. Itu macam-macam dari dampak positif, sedikit masih banyak sekali ya, tapi yang bisa Tica jelaskan 5, nanti bisa kalian cari lagi. Selanjutnya yaitu dampak negatif, ada yang tahu? Nah pasti tahu semua anak-anak ya. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Nah, sudah terwujud sekarang anak-anak ya. Jadi zaman dulu itu belum ada handphone, itu anak antara teman-teman ya, sebaya maupun kakak ya, itu bisa berkomunikasi ya, berbicara, mengobrol sama teman-teman. Sekarang tidak. Sekarang meskipun ya di dekat ya, itu sendiri-sendiri memegang handphone. Jadi ada yang main game, ada yang bermain HP sendiri, seperti itu. Jadi sosialisasinya kurang, seperti itu. Itu dampak negatifnya anak-anak ya, sudah jelas sekarang itu. Jadi hindarilah sering-sering bermain handphone, ada waktunya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan penipuan. Sekarang banyak sekali marak-marak penipuan melalui teknologi informasi menggunakan handphone ya, seperti itu. Jadi gunakanlah handphone kalian secara secara baik, seperti itu anak-anak ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga dapat difahami anak-anak ya, seperti itu. Untuk tugasnya jangan lupa nanti dikerjakan, dan jangan lupa untuk dikirim di Google Drive SD Al-Firdaus, seperti itu. Pesan Tica, selalu jaga kesehatan dengan cara apa anak-anak? Mematuhi protokol kesehatan tentunya, dengan cara mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan jika kalian keluar rumah harus memakai apa anak-anak? Masker tentunya, dan selalu jaga jarak. Oh iya, jangan lupa anak-anak ya, untuk selalu berdoa agar pandemi segera berakhir, agar kita bisa berkumpul belajar lagi di SDI Al-Firdaus lagi. Amin. Nah, mungkin cukup sekian dari Tica akhiri anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.